Kita ulangi lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih pada semangat gak nih? Semangat Bu. Oke, mantap. Suaranya masih pada seger ya, jadi belum pada ngantuk ya. Ketua kelas, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas boleh tolong disiapkan terlebih dahulu biar kita pelajaran hari ini menjadi berkah ya. Tolong disiapkan dulu, ketua kelas Agung bisa tolong disiapkan. Baik Ibu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengawali pembelajaran biologi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, saya kembalikan lagi kepada Bu Afarha. Oke, terima kasih banyak Agung telah memimpin kelas. Jadi seperti biasa, apa kabarnya nih? Pada sehat semua enggak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, anggap aja di layar belum ada tulisan ya. Jadi pelajaran hari ini apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira materi hari ini? Kita belajar tentang pola-pola hereditas, Bu. Iya, benar sekali, Feni. Dan semuanya, iya, jadi seperti yang telah Ibu informasikan di minggu sebelumnya, bahwa minggu ini kita akan mempelajari tentang pola-pola hereditas. Tetapi yang akan Ibu spesifikasi hari ini adalah tentang pautan dan pindah silang. Ya, jadi Ibu harap kalian sudah mulai baca-baca, tapi jangan terlalu tahu dulu, nanti Ibu nggak tahu deh mau ngajar apa ya. Oke, langsung sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menjelaskan tentang penurunan sifat pada peristiwa penentuan jenis kelamin, pautan, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Tetapi yang akan dibahas hari ini yaitu adalah pautan dan pindah silang, dan Ibu juga mengharapkan kalian bisa menerapkan konsep dari pola-pola hereditas. Yang paling utama adalah pautan dan pindah silang ya. Oke, sudah mulai terbayang ya pembelajaran hari ini? Nah, sebelum kita memulai materi, kita pemanasan terlebih dahulu. Jadi di sini ada gambar dengan judul materi kita itu pola-pola hereditas. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak sih menerjemahkan apakah kaitan di foto ini dengan materi kita hari ini? Kira-kira ada yang bisa membantu nggak menjawabnya? Saya Bu. Oke, silahkan. Putri. Di foto tersebut terlihat keluarga yang menunjukkan kemiripan Bu. Nah, seperti hidungnya, matanya dari si anak mirip dengan ayahnya, sedangkan rambut sama bibirnya itu mirip sama ibunya Bu. Nah, hal ini berkaitan dengan pewarisan sifat. Iya. Oke, benar sekali. Terima kasih Putri. Putri telah menganalisis tentang materi hari ini melalui foto saja. Jadi masih awal ya. Jadi Putri sudah mulai menangkap konsep, dan Ibu harap yang lainnya juga sudah mulai menerka-nerka nih kira-kira pola hereditas seperti apa yang akan dipelajari hari ini. Terima kasih Putri. Nah, sekarang apa ya hubungannya dan kaitannya dengan materi kita, pola hereditas? Kenapa wajah keluarga ini dibahas menjadi pola hereditas? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu mau coba. Silakan Ardian. Nah tadi kan Putri udah bilang, izin menambahkan juga pola pewarisan sifat itu dari orang tua ke anak-anaknya itu disebut sebagai pola hereditas. Nah pada prosesnya pewarisan sifat ini terdapat bentuk tertentu yang berupa pola-pola dalam pewarisannya. Oke, sempurna sekali jawabannya. Terima kasih Putri sudah menentukan konsep, dan Ardian juga telah menjelaskan ya. Tadi Ardian sudah menjelaskan dengan kata proses. Jadi seperti ini nih. Ibu tambahkan lagi, jadi hereditas itu merupakan suatu penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nih seperti ini nih, ini adalah ayahnya, ini ibunya, dan anaknya. Jadi hereditas itu sifat penurunannya ya. Nah, adapun keturunan dihasilkan dari perkawinan ini, dia itu mempunyai perbandingan fenotip. Fenotip itu berarti perbandingan yang tampak ya. Lalu dengan
genotip, yaitu yang tidak terlihat tetapi ada di tubuh kita, yaitu gen yang mengikuti pola tertentu. Nah, adapun aturan-aturan dalam pewarisan sifat ini, pola-polanya itu disebut dengan pola hereditas. Nah, selanjutnya, adapun ada 4 pola hereditas. Yang pertama, pautan gen atau gen linkage. Lalu ada yang kedua, ada pindah silang tentang crossing over. Lalu ada gagal berpindah, non-disjunction. Dan yang terakhir, ada gen letal di mana ada dominan dan resesif. Ya, mungkin kalian sudah mendengar beberapa. Tetapi kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar kalian sayang sama biologi dan mengerti biologi, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk sayang dengan dua materi, yaitu yang pertama pautan, gen, dan pindah silang. Ya. Nah, oke, sebelumnya pautan gen tadi kata Ibu apa? Nama lainnya disebut dengan apa? Bahasa Inggrisnya pautan gen? Gen linkage, Bu. Benar sekali, gen linkage. Gen itu gen, linkage itu pautan ya. Kalau kata orang pautan itu kalau dia itu terikat sempurna ya, erat, jadi tidak boleh. Jadi tergenggam terus ya, itu namanya pautan. Ya. Oke, selanjutnya seperti kita perhatikan di gambar ini baik-baik. Jadi setiap kromosom itu dia mengandung gen. Nah, yang tersimpan di tempat gen yang tersimpan di tempat khusus itu ada yang tahu nggak di mana? Lokus, Bu. Benar sekali, di lokus. Nah, sudah Ibu tandai ya, ini adalah lokus tempatnya gen berada. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke materinya yang tadi. Yang pertama adalah tentang pautan gen, di mana pautan gen itu merupakan peristiwa adanya 2 gen atau lebih yang terletak pada satu kromosom yang sama dan dia tidak dapat memisah, ibaratnya tangan dia menggenggam erat terus ya. Jadi hal ini terjadi saat pembelahan meiosis. Nah ya. Nah, untuk tokohnya kita bisa melihat tokohnya itu adalah Thomas Hunt Morgan. Jadi disebutnya penelitian Morgan. Dan yang telah kita sering dengar dengan namanya anak biologi pasti sudah sering mendengar nama hewan ini, yaitu hewan lalat buah ya kan. Nah sekarang Ibu mau tanya, ada nggak sih yang tahu kenapa lalat buah digunakan dalam percobaan ini? Emang ada apa sih spesialnya lalat buah? Apa karena namanya lalat dan buah? Ada yang bisa menjawab? Tentang. Oke, silahkan. Karena mudah dipelihara, siklus hidupnya pendek, dan dapat menghasilkan keturunan yang banyak. Benar sekali. Oke, selanjutnya ada lagi nggak nih? Masih ada beberapa alasan kenapa lalat buah itu dipakai. Kira-kira ada yang bisa membantu menambahkan jawaban Olivia? Kenapa ya lalat buah itu dia dipakai? Masih ada Izin lagi? menjawab, Ibu. Iya, silakan Ica. Saya izin menambahkan, yaitu memiliki banyak varietas dan juga hanya memiliki 4 kromosom, Bu. Iya, benar sekali Ica. Jadi tadi sudah dijawab oleh Olive dan lalu ditambahkan lagi dengan Ica, tetapi masih ada satu lagi yang perlu ditambahkan ya, bahwa lalat buah ini dia memiliki kromosom yang besar. Maka dari itu si Thomas Hunt Morgan itu dia menggunakan lalat buah sebagai percobaannya ya. Terima kasih banyak yang telah menjawab dan menambahkan dan menyempurnakan ya. Oke, selanjutnya kita ganti ke jenis tautannya. Nah, jadi jenis tautannya ini dibagi 2, ada autosom, ada gonosom. Ya, autosom itu artinya tubuh ya. Jadi berhubungan dengan kromosom yang ada di tubuh. Contohnya dari percobaan ini adalah adanya warna tubuh dan ukuran sayap. Nah, seperti ini contoh dari persilangannya dari P1, yaitu parientalnya. B besar, B besar, V besar, dan V besar, artinya dia abu-abu dan normal, lalu dia disilangkan dengan resesifnya, yaitu hitam dan vestigial. Setelah dia disilangkan, sudah mendapatkan hasil, dia itu dites cross-kan, ya, dites cross-kan, jadi dengan induk yang resesif, lagi dia disilangkan dan menghasilkan 4 ya, ada B besar, B kecil, V besar, V kecil, dan lain sebagainya dengan
perbandingan 1:1:1 dan banding 1. Seperti ini bisa dilihat di slide, dan artinya ini itu normal karena dia tidak terjadi tautan. Ya, ini adalah contoh persilangan yang normal. Sedangkan di gambar kedua, dia itu dijelaskan nih, tautannya itu ada di gen B. B besar V besar dan B kecil V kecil. Jadi saat kalian P2-nya ini kalian turunin dari gennya, itu kalian hanya menghilangkan bagian B besar V besar dan B besar B kecil V kecil, sehingga mendapatkan dua hasil ya, dua fenotip, yaitu abu-abu normal dan hitam vestigial dengan perbandingan 1:1, yang artinya dia terjadi tautan. Seperti itu untuk jenis tautan ya. Adapun Ibu sedikit menyinggung ya, jadi kalau untuk tautan autosom ini, jadi gen-gennya itu yang tidak bisa berpisah adalah gen-gen yang terletak pada kromosom tubuh yang sama ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita udah bahas tentang autosom, tentang tubuh, kita move on, kita mulai ke yang lain, yaitu gonosom, di mana dia itu kromosom seks ya. Jadi untuk kromosom seks itu berarti dia contohnya itu ada di warna mata pada lalat buah. Jadi bisa dilihat di slide ini, kalau warna mata merah itu dia diasumsikan menjadi M besar, yaitu dia dominan, dan warna mata putih dilambangkan M kecil, yaitu dia resesif, di mana gen warna ini dia tertaut pada kromosom X, jadi kromosomnya tidak usah ditulis. Maksudnya apa sih Bu, kok kromosom X ditulis, kromosomnya tidak? Kita bisa lihat di contoh soal yang ini, jadi parentalnya dia XM dan dia merah, dan XM sama Y putih. Jadi saat dibawahkan jadi kita lihatnya XM dan XM kecil, lalu baru kita tulis Y-nya ya. Lalu kita dapatkan hasilnya dengan perbandingan 3:1, yaitu 3 merah dan 1 putih. Oke, itu adalah gonosom atau kromosom seks ya. Sekarang kita fokus ke pindah silang, atau disebut apa tadi pindah silang? Bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Pindah silang apa? Crossing over, Bu. Betul. Crossing over. Ada yang tahu nggak sih pindah silang itu apa sih? Sesuai namanya aja gitu. Ada yang bisa menerka-nerka nggak nih? Maksudnya pindah silang. Izin menjawab lagi, Bu. Ya. Yaitu proses pertukaran gen pada sepasang kromosom homolog. Iya, namanya juga ya. Pindah berarti bertukar ya. Jadi dia merupakan, pindah silang itu adalah pertukaran gen-gen pada sepasang kromosom homolog, di mana tempat persilangan dua kromatidnya itu bisa disebut dengan chiasma. Nih ya, udah Ibu kasih contoh fotonya ya. Dan Ibu mau pertanyaan, jadi tempat persilangan ini yang chiasma ini dia terjadinya pada peristiwa meiosis berapa, ada yang tahu? Meiosis 1, Bu. Iya, benar sekali. Terjadi saat di meiosis 1. Terima kasih Inayah. Nah, oke, jadi seperti ini nih. Jadi untuk pindah silang atau crossing over bisa dilihat yang pertama itu ada tulisannya ya, ada A besar, B besar, A kecil, B kecil, lalu dia disilangkan dengan nama ini sister kromatid ya, yang pink sama biru ini, lalu dia disilangkan, lalu dilihat tipe rekombinannya seperti ini ya. Jadi untuk pindah silang atau crossing over ini, dia itu gen yang berpautannya itu tidak selamanya berpaut. Nah, jadi pindah silang ini dia menyebabkan pergantian alel di antara kromosom homolog yang menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya ya. Jadi ini kayak surprise gitu ya, karena tidak ditemukan pada induknya seperti itu. Jadi pindah silang ini dia tuh meningkatkan keragaman genetik ya, karena dia yang dihasilkan oleh pengelompokan gen yang secara bebas ya. Jadi dia menambahkan variasi yang lebih baru, jadi lebih kaya ya keragaman genetiknya. Nah, jadi dalam pindah silang itu dia dikenal dengan NPS, yaitu NPS nilai pindah silang, di mana dia itu merupakan angka yang menunjukkan persentase ya
persentase kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Nah, berikut adalah contoh soalnya di mana dia itu hasil persilangan antara mangga besar manis dan mangga kecil asam sebagai hasil berikut. Nanti dia ditanya pindah silangnya. Lalu ini adalah contoh soalnya ya. Oke, mungkin masih gampang ya, tetapi sudah selesai ini slide-nya. Jadi hari ini Ibu cukup kan? Karena hari ini kita targetnya cuma dua pola hereditas saja sebelum mengakhiri. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Putri. Jadi hari ini kita mempelajari pola-pola hereditas yang dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada pautan gen atau gen linkage, ada pindah silang atau crossing over, ada gagal berpindah atau non-disjunction, dan gen letal yaitu dominan dan resesif. Nah, namun yang tadi kita pelajari itu hanya pautan gen dan pindah silang saja, di mana pautan gen dibagi menjadi autosom atau tubuh dan gonosom atau seks. Nah, sedangkan pindah silang itu merupakan peristiwa pertukaran gen pada kromosom homolog. Nanti perhitungannya itu disebut dengan NPS atau nilai pindah silang, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Oke, terima kasih banyak ya Putri atas rangkuman pembelajaran hari ini, dan benar sekali Putri telah merangkum apa yang telah Ibu jelaskan. Jadi pola-pola hereditas itu ada 4 seperti yang tertera di slide ini, pautan gen, pindah silang, gagal berpindah, dan gen letal. Ibu harap dengan pembelajaran ini kalian sudah mulai mengerti, sudah mulai sayang karena sudah mengenal pautan gen dan pindah silang ya. Tadi pautan gen ada 2, autosom sama gonosom. Pindah silang kalian juga bisa lihat, kalian udah bisa menghitung dari rumus NPS yaitu nilai pindah silang. Untuk absensi tidak usah khawatir, tadi Ibu sudah men-screenshot saat di awal pembelajaran siapa saja yang hadir, dan akan Ibu screenshot ulang saat pembelajaran berakhir, jadi tandanya itu tanda kehadiran kalian ya. Untuk tugas bisa kalian cek ya di Google Classroom, itu ada penugasan individu dan kelompok. Individu itu untuk merangkum, dan kelompok sudah Ibu bagi kelompoknya, dan juga penugasannya, penjelasannya juga sudah ada di PDF Ibu jelaskan. Sekian pembelajaran hari ini. Boleh Agung ditutup pembelajarannya biar kita berdoa? Ya, baik Ibu. Baik, setelah kita mempelajari tentang pola-pola hereditas, kita sudah berakhir. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Bu Afarha. Ibu masih di mute, Bu. Far. Iya, terima kasih banyak Agung telah memimpin dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi berkah ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.